Udah tes 0-100 nih ya. 0-100 3,8 detik. Who's all there? I'm pulling up with an emo chick that's broken. This that always drop that music every day late they she be. Friends are all annoying, but we go dumb, yeah, we go stupid. This the 10K on the table just so we can be secluded. And the vodka came diluted. Line I'm superhuman, fuck you and you and you. Ini dia Zeekr terbaru yang mana harganya 1,1 miliar, yaitu adalah Zeekr 7X. Zeekr sebanyak 7 kali. Nah, bukan yang itu. Tapi ini adalah Zeekr 7X, sebuah SUV terbarunya Zeekr yang dibangun dari platform Geely C Sustainable Experience Architecture, yang mana mobil ini super duper canggih, yang bahkan menurut kami dia justru tidak deserve dengan harga 1,1 miliar. Dia deserve-nya dengan harga 2 miliar. Iya, karena secanggih itu. Kalau ini brand lain, brand asal negara lain, udah pasti harganya 2 miliar karena canggih banget. Secanggih apa sih tapi? So, tanpa berlama-lama, ini dia Zeekr 7X. Oke, so ini dia Zeekr 7X. Ini adalah Zeekr SUV terbaru yang mana masuk ulang ke Indonesia bukan memakai line up yang sama dengan yang dulu. Dulu waktu sempat masuk bentar ke Indonesia kan mereka masukinnya Zeekr 009 dan Zeekr X. Nah, tapi sekarang mereka masukinnya bukan Zeekr X lagi, tapi Zeekr 009 bersama dengan mobil ini. Karena mereka mungkin mau pamer unjuk gigi secanggih apa sih mereka bisa membuat mobil, dan terbukti di sini canggih banget. Yes, ini dia desainnya. Keren banget ya. Sebenarnya kami juga udah pernah ketemu waktu di China waktu itu. Dia punya lampu yang bisa diganti-ganti format LED-nya karena memang dia sudah pakai teknologi LED yang sangat canggih. Bahkan kalau di China sana, kalian bahkan bisa pakai untuk nyapa orang nih. Bisa di-customize seperti itu. Tapi di Indonesia hanya bisa ganti-ganti LED DRL-nya aja. Tapi itu sudah lebih dari cukup dan keren banget menurut kami. Jadi, every Zeekr 7X yang ada di jalan bisa beda-beda gitu ya. Punya saya beda, punya Anda beda, punya dia beda gitu. Jadi bisa beda banget. Terus juga radar-radar di sini udah keren banget. Dia sudah pakai 12 radar, dia sudah pakai 12 HD kamera. Jadi kamera di mobil ini bukan cuma 3, bukan cuma 4, bukan cuma 5, tapi 12 HD kamera. Dan itu semua berpengaruh untuk sistem ADAS-nya, sistem kamera ya, sekujur tubuh dari mobil ini, sehingga sudah sangat mudah banget untuk menyetir mobil ini gitu ya. Nah, lanjut bagian samping. Nih tadi kami bilang dia punya banyak banget kamera ya. Kameranya di samping aja. Tadi depan udah ada ya. Samping sini ada. Di tangkai spion ada satu. Di belakangnya ada satu lagi. Gitu. Jadi udah di sini doang, sekitar sini doang aja udah 3 gitu. Velgnya keren banget. Dia sudah pakai ban dari Continental. Konfigurasinya 265/40 R21. 21 inci. Kalipernya aja gede banget. Warna orange. Dengan velg yang juga keren banget gitu ya. Memang Zeekr tuh dia punya divisi sport yang keren banget. Bahkan waktu itu kami pernah nyoba Zeekr 009 FR. Kalau kami kan Reza RFR gitu ya. Ini Zeekr FR. Itu kenceng banget, 0-100 bisa tembus di bawah 2 detik gitu. Gila sih. Dan kami nyobain waktu di Ningbo Circuit gitu ya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive suspension. Jadi dia bahkan kami tes ketika posisi tertingginya itu bisa lebih dari 5 jari. Dan posisi terendahnya bisa sampai tinggal 3 jari gitu ya. Jadi bisa turun sekitar 2-3 jari gitu. Keren banget sih. Jadi bener-bener bisa meningkatkan sporty, tapi juga ground clearance bisa naik juga untuk menjaga keamanan berkendara di Indonesia terutama gitu ya. Ngomongin soal berkendara di Indonesia, panjang dari mobil ini tuh lumayan masih oke lah kalau di jalan Indonesia. Panjangnya masih di 4.700 mm. Dia kalau kita lihat dari samping ke belakang gitu ya, wheelbase-nya juga masih di 2.900 mm. Jadi gak yang intimidating. 4.700 tuh ya kalian anggap aja ini kayak panjangnya Zenix lah, 4.700-an mm gitu. Kuncinya seperti ini, ada 2 opsi kunci ya. Dia ada yang kunci seperti ini kayak Zeekr 009 pernah kita review, dan ada yang kunci kartu seperti ini gitu. Nah, tapi bagusnya dari mobil ini, dia juga sudah pembukaannya, kalau kita lihat dari sini ya. Tinggal buka dari tombol yang bagian sini. Dan dia otomatis kebuka gitu. Nice. Begitu pula yang di bagian belakang. Ada tombol bagian sini.
Kalau kita menjauh, dia akan kebukanya lebih lebar lagi, gitu. Dan untuk menutup juga sama, tinggal pencet tombol bagian sini aja, otomatis menutup. Dan dia ada sensor ya, jadi begitu di sini ada orang nih, misalnya kami gini ya, nih kita sini. Nah, dia nggak akan ngenain badan kita. Kalian lihat, di gagangnya kok ada tuas bang, ini bang, flash door handle. Yes, dia tetap diberikan flash door handle, tapi memang hanya untuk darurat aja. Jadi just in case mobilnya amit-amit kecelakaan atau segala macam, ini masih bisa dibuka dengan cara seperti ini gitu. Dan tuas tombolnya kan juga dari dalam juga pakai tombol. Di dalam juga ada tuas tambahan untuk membuka pintunya juga. Jadi ada dua cara untuk pembukaan secara darurat gitu ya. Kita bagian belakang. Nah, ini desain belakangnya. Dia lampunya sudah all LED nyambung dari kanan ke kiri. Lampunya juga sudah bagus ya, ada LED bar gitu. Yang kami sayangkan logo Zeekernya ada di sini, cuma sayangnya nggak nyala ya. Ini cuma kayak dibikin grafir doang gitu di bagian sini. Ada kamera lagi di belakang sini. Dan ini piano black bagus banget. Lampu mundur, lampu sen semua sudah all LED, jadi berasa banget premiumnya. Ada logo 7X dan segala macamnya gitu ya. Dan yang menarik, ini SUV lumayan praktikal banget. Dia pembukaannya dari sini sudah power tailgate juga. Dan kapasitas bagasinya dia bisa mencapai 1616 liter. Dan kalau kita lipat baris duanya bisa mencapai 1978 liter. Jadi keren banget. Dan setiap kita pembukaan bagasi, bahkan ada pengaturan untuk penurunan suspensinya. Jadi kalau kita mau masukin barang bisa lebih mudah. Karena ada pencetannya tombol di bagian sini untuk nurunin. Nih, turun nih. Tuh. Wow, mobilnya turun tuh. Dan kalau memang udah cukup, kita naikin lagi juga bisa. Gitu. Ada tombolnya di bagian situ, ada 12 volt socket di bagian sini. Lampu-lampu juga sudah all LED. Lumayan lengkap, mobil yang cukup praktikal. Kita lihat bagian interiornya. Nah, ini dia kursi yang sangat menyenangkan, yaitu di dalam interior dari Zeekr 7X. Zeekr 7X ini harganya 1,1 miliar. Pastinya kursi belakangnya harus bisa menopang bos-bos besar yang suka sama kemewahan. Kursinya sudah napa leather, bagus ya, dan desain-desainnya keren banget. Di tengah sini juga kayak ada aksen bronze gitu di bagian sini, keren banget. Dan warnanya juga warna white ini ya, warna putih broken white gitu, dicampur dengan warna grayish gitu, bagus. Sudah ada armrest yang sangat besar dan feelsnya premium banget ini. Ada ruang penyimpanan juga, dan ini ada dua USB A dan C socket di bagian sini, bisa dibuka, dan dua cup holder. Dan ini ya, sudah ada leather, bagus banget, dan sudah ada ruang penyimpanan di bagian sini. Dan ini bisa di-adjust maju dan mundur, bahkan bisa dicopot. Wow, ini unik sih. Ini bisa kalian lepas guys. Wow, ini unik banget. Tapi ya, what's the point sih sebenarnya. Tapi at least kalian tahu ini bisa dilepas, oke? Gitu. Jadi ini juga di sini ada kayak piano black yang bikin rasanya premium banget. Dan sudah ada tempat penyimpanan di belakang sini dua. Dan untuk pembukaan pintu sama kayak tadi kita tunjukin dari luar, dia tombol doang. Jadi untuk buka pintu tuh. Dan kacanya sudah frameless, bagus. Sudah ada premium sound juga, dan dia juga sudah ada sunshade. Sunshade-nya bisa kita naikin dari bagian sini. Nah, sudah elektrik juga guys, rasa premium banget gitu. Dan ini nggak pakai penyangga sama sekali, jadi bener-bener dia pakai tongkat yang membuat mobilnya naik ke atas. Jadi rasanya premium dan naik dari atas gitu. Ini kalau turunin ya tinggal gini. Terasa mobil premium banget sih guys, bener-bener. Speakernya even sampai atas sini, ada hook juga untuk ngegantung-gantung barang. Lampunya sudah touch capacitive, tuh sudah ada hand grip juga di bagian sini. AC di bagian kanan dan kiri, bagus. Legroom lega banget. Masih kurang legroomnya, untuk penumpang bagian kiri kita bisa adjust legroomnya. Nah, ini kita bisa mundurin penumpang depannya ya, dan bisa kita majuin. Tuh, jadi kita bisa berasa mobil yang sangat premium, sehingga terasa banget ini memang mobil yang meant to be digunakan bos-bos besar gitu ya. Ini kasih armrest, enak banget sih. Oh ya, recline dari mobil ini juga bisa diatur loh. Ini
Ini yang paling recline. Nah, ini tegaknya seperti ini. Kalian kalau perbandingan, ini yang paling recline-nya dari sebelah kanan. Ini yang paling kiri, ini tegaknya seperti ini. Ini tegaknya aja menurut kami, ini masih enak gitu. Dan kursi joknya tuh empuk banget. Nih, legroomnya juga kami bisa lurus begini. Ini udah kayak berasa limousine sih. Dan kalau mau direbahin, tinggal rebahin aja. Semuanya sudah electrically adjusted dari bagian sini. Dan ini juga mau kita adjust lagi. Kalau misalnya ada yang mau duduk di depan, ya tinggal kita adjust aja dari sini. Nggak perlu, biasanya kan mentok-mentok nih ya, kayak misalnya kelas-kelas Jepang atau Korea, ngejasnya di sini kan. Gak zaman men, walaupun harga 1,1 miliar, udah bisa di-adjust dari sini. Keren banget, Zeekr sekarang value for money banget. Yang lebih keren lagi, ada di bagian depan. Let's go kita cek. Nah, ini dia interiornya. Untuk nutup, nggak usah ditarik, tinggal pencet aja bagian ini. Dan dia udah otomatis dong, menutup dengan sendirinya, keren banget ya. Nah, ini dia desain dashboardnya, typical Zeekr ya, sama seperti Zeekr 009 yang pernah kami review juga. Ini Zeekr yang baru banget, bahkan waktu kami datang ke China waktu itu masih belum resmi diluncurkan, tapi kami udah diliatin gitu ya. Ini layar tengahnya besar sekali, ini sudah layar speedometer. Dari layar tengah ini kita bisa mengatur segalanya. Ini di tengah sini kayak seperti layaknya Zeekr 009, smooth banget karena memang dia sudah pakai iChip. Mobil iChip ini memang sudah membuat mobilnya smooth banget, jadi bahkan untuk pengaturan tinggal tap aja nih, misalnya kalau mau ke lampu ya kita tinggal tap bagian lampu. Nah, itu kap mesin. Nah, ini kita tinggal buka dan ketutup lagi, nanti juga bisa tinggal kita tutup lagi. Dan misalnya kalau mau tutup spion ya tinggal arahin di bagian spion nih. Walaupun ya juga nggak ada shortcutnya sih, memang kadang agak suka bikin ribet ya di bagian sini gitu ya. Tapi ya canggih banget karena prosesornya super duper cepat gitu ya. Atau sesimpel kalian mau buka pintu mobil gitu ya, ini kalian juga tinggal di bagian samping. Nih, udah kebuka dengan sendirinya. Nutup lagi. Nutup pintunya pun, kalian misalnya posisi kebuka, terus kalian injek rem, kembali ke posisi semula dan pintu juga ketutup. Jadi ini menurut kami sangat canggih banget. Kalau misalnya power sliding door, misalnya kayak di Zeekr 009, normal lah ya, udah banyak kita tahu sliding door kan memang ya udah biasa nutup. Tapi kalau nutup seperti ini nih, biasanya di mobil-mobil yang kelas seperti Rolls-Royce gitu ya, yang mahal-mahal. Sedangkan ini sudah ada gitu. Pengaturan-pengaturan lain seperti kayak power panoramic sunroof ini juga bisa diatur dari sini ya. Kita mau bukanya setengah doang atau full gitu, bisa juga dari sini. Bahkan ada car wash mode, ada pet mode, ada camping mode. Camping mode ini kita bahkan bisa, ya dia bisa activate nutup semua pintu dan segala macamnya, bisa lock semua, jadi supaya kita mendapatkan privacy kalau lagi camping gitu ya. Ada pet mode juga, dia bisa tahu di mana, takutnya kalau kucingnya itu asal scratch dan juga kepanasan, kurang udara, itu dia bisa di setting ini semua dari sini. Dan dia juga sudah punya, nah dia sudah punya ada personal assistant yang kita bisa omongin. Nah, dia bahkan ada exit pet mode, kita bisa exit, ada car wash mode, banyak banget ya di sini. Stop dulu, saya pengen ngomong. Oke. Nah, dalam AC-nya sendiri dia sudah dual zone depan dan sudah ada eco mode di AC-nya. Nah, eco mode ini dia penyemburannya akan dibikin lebih halus supaya bisa menghemat daya baterai dari mobil ini gitu. Mostly memang didominasi dengan layar-layar semua di pengaturan ya, Apple CarPlay, Android Auto, bahkan untuk pengaturan tema dia ada dark mode dan juga ada light mode gitu ya, bagus. Pengaturan terang dan gelapnya juga bisa kita atur dari sini. Head up display kita bisa atur juga, di sini sudah ada head up display yang besar banget di bagian situ. Pembukaan power tailgate juga bisa dari sini. Driver massage, passenger massage untuk ini kita ya. Adjust mirrors, kita adjust dulu, pencet bagian adjust. Nah, nanti kita tinggal gantian gini. Nah, cuma memang nggak seperti di beberapa brand Cina atau seperti di Zeekr 009. Ini kita harus ganti-gantian nih. Karena yang cuma bisa untuk ngatur spion itu cuma yang di bagian kanan. Kalau misalnya di tetangga gitu ya, once kita pengaturan untuk side mirrors, misalnya langsung pas udah kita pencet bagian sini, misalnya yang kiri ini akan langsung untuk pengaturan spion kiri, yang bagian kanan tombol di bagian setir untuk pengaturan spion bagian kanan. Sedangkan di mobil ini dia masih harus gantian. Ya kalau kita lagi left, berarti yang di bagian kanan sini yang untuk left sana. Kalau yang bagian right ya untuk bagian sini gitu. Ya cukup rumit, cuma memang secara bentuk nggak sebesar Zeekr 009, jadi nggak terlalu menyulitkan lah ya gitu.
Nah, tapi untuk pelipatan spion sama masih dari tengah sini juga gitu ya. Dan banyak hal yang masih bisa diatur. Dan dia juga sudah ada built-in navigation juga. Nih, dia udah ada navigation dari sini juga. Tuh, dan lumayan lengkap dan bisa ada 3D view-nya juga dan bisa kita tahu di mana port charging terdekat. Kita bisa tahu ya point of interest-nya itu banyak. Dia sudah Apple CarPlay, Android Auto nih ya. Apple CarPlay-nya juga lumayan besar. Kita bisa memantau banyak hal dari sini. Bisa pakai Waze jadi dari Apple CarPlay. Sound systemnya juga enak banget. Dia sudah pakai The Zeekr Sound. Kami waktu itu pernah datang ke pabriknya Zeekr waktu di China. Mereka tuh bahkan sebenarnya lebih pede dibandingkan dengan premium soundnya dari beberapa brand dari luar. Karena mereka merasa dengan mereka mendesain Zeekr Soundnya ini nggak perlu lagi pakai premium sound dari luar karena mereka bisa mendesain sendiri kabinnya, jadi akustiknya semua pantulan-pantulan suara sehingga bahkan suaranya bahkan lebih enak dibandingkan dengan premium sound yang ada di pasaran saat ini gitu. Jadi keren banget. Build quality sih top banget ya. Ini leather semua sudah jahitan asli. Ada middle speaker di bagian sana udah kayak Sport Chrono di mobil asal Jerman ya, keren banget. Ini ada semburan AC juga dari atas ini, ada gitu ya. Semburan AC juga dari sini. Nah, untuk pengaturan semburan AC memang sayang lagi, ini kita harus mengaturnya dari sini. Jadi kalau misalnya mengatur kanan, ke kiri, tuh, ini juga mau ngatur kanan, ke kiri, gitu ya. Ini sebagian sini juga kanan, atas, bawah, kanan, kiri, gitu. Jadi dari sini. Jadi nggak bisa kita ngatur-ngatur sendiri di bagian sini. Cuma uniknya di bagian sini tuh kayak ada coakan kan. Nah, kalau HP kalian panas nih, misalnya kita syuting lagi panas-panas gitu ya, ini bisa kalian taruh sini. Lumayan tuh buat dinginin HP. HP Cina didinginin pakai mobil Cina. Ya. Ada wireless charging di bagian sini juga. Jadi kalau kalian mau ngecas HP ada 2 di sini bahkan. Jadi kalian mau ngecas gak akan rebutan dan sudah ada ventilasinya. Jadi bisa tetap dingin gitu. Dan yang bagusnya lagi menurut kami yaitu adalah nih kayak ruang-ruangan penyimpanannya gitu ya. Nah, di sini ada ruang penyimpanan, cuma cerdasnya bentuknya kayak mengikuti kontur gitu. Jadi kayak dia bisa belok. Wow, cerdas. Ini cup holder gitu ya. Ini bisa diatur. Ini ada 2 buah cup holder. Ini kalau nggak mau dipakai tinggal tutup gitu. Dan ini pembukaannya bagian sini bisa di-adjust kanan maupun kiri. Jadi mau dibuka dari segala sisi juga bisa gitu. Bagus. Di atas sun visor pasti sudah ada kaca dan lampu. Kaca lumayan bagus, lampunya di-embed di dalam kaca, bagus. Frameless, mewah sekali. Dan juga ini untuk pembukaan panoramiknya juga bisa dari sini. Ya, panas ya, jadi tutup aja. Dan hazardnya di bagian sini, jadi harus pembiasaan nih. Kalau kalian mau pakai hazard ada di atas ini. Butuh pembiasaan. Dan pengaturan setirnya itu nggak bisa dari sini. Pengaturan setirnya kalian juga dari layar head unitnya. Jadi kalau mau ngatur ya, tuh tinggal maju, mundur, segala macam. Tapi kalau udah selesai tinggal kita save dan kita keluar lagi gitu ya. Dan kalau udah mau ganti, kita juga bisa ganti-ganti layar MID-nya di bagian sini. Ini untuk bisa mengatur trip A, trip 2 gitu ya. Pengaturan AC bahkan bisa dari sini, suhunya. Tuh. Bisa kita kencengin fan-nya dari sini juga. Lumayan lah ada shortcut ini, at least jadi kalau di jalan untuk ngatur AC nggak harus dikit-dikit nge-touch screen gitu ya, lumayan ngebantu. Terus juga di bagian yang kiri ini untuk pengaturan ini pengaturan apa ya? Pengaturan distance, adaptive cruise control dan segala macamnya, dan ada shortcut untuk kamera 360. Dan kamera 360-nya juga sudah ada 3D view, ada wheel hub dan bisa di-minimize gitu ya. Jadi dan ini grafiknya sih cepat banget sih. Jadi sangat membantu kalian kalau misalnya lagi nyetir gitu ya. Gitu, bagus. Kursi sendiri sudah Nappa leather, sudah ventilated, sudah ada massage seat, sudah electric seat, ini bahkan ada lumbar supportnya juga. Lumbarnya juga ada banyak ya pengaturannya gitu ya. Dan ada tie adjusternya juga, jadi kita bisa berasa nggak pegel nih paha kita untuk dinaikin dari sini. Dan switchnya deketin deh, mewah banget. Ini berasa premium, bahkan kami menemukan di beberapa brand Eropa tidak seperti ini gitu ya. Bagus. Dan sound systemnya tadi kami bilang dari Zeekr Sound yang sudah ada di door trim dan juga ada dari sini gitu. Nah, ini pengaturan Zeekr yang selalu kami bingung ya waktu kami review Zeekr X, review Zeekr 009. Mereka ini kebalik. Jadi kalau mau naik ke atas itu ke belakang. Dan kalau turun itu ke di bawah gitu. Nah,
Nah nih, kalau ke atas tuh. Nah, jadi agak kebalik. Dan untuk ngebuka pintu ini, coba mundur videographer. Tinggal one touch of a button, gak usah megang-megang, kita pencet aja. Dah. Jadi dia sudah ada motornya dan yang tadi kami bilang, kalau mau nyetir mobil ini tinggal injek rem. Keren kan? Kayaknya kita coba jalan aja langsung. Let's go. Berkendara bersama Zeekr 7X. Ya sebenarnya waktu itu kami udah pernah ketemu sama Zeekr 7X waktu kami ke China diundang sama Zeekr yang sebelumnya masuk tanpa Geely ya. Tapi waktu itu memang karena baru banget diluncurkan, belum bisa mengetes jalan mobil ini. Yes, yang kami review ini adalah yang varian paling tinggi, yang mana ini adalah varian all-wheel drive performance. Yes, tenaganya besar banget yang all-wheel drive performance ini. Tenaganya di 637 horsepower dan torsinya di 710 Nm. Bayangin aja, dengan mobil yang lebih kecil gini dan bodi tapi tenaga lebih besar dibandingkan Zeekr 009 yang kami review sebelumnya. Baterai sendiri dia di 100 kWh dengan range 635 NEDC. Jadi lumayan jauh untuk mobil yang punya performa kayak gini. Dan uniknya, nah, kedengeran nggak ya? Mudah-mudahan sih kedengeran. Di mobil ini ada artificial sound di dalam mobilnya. Jadi ketika kita gas kayak gini, dan waktu kita ngerem lagi suaranya juga beda gitu. Jadi kayak keren banget sih ini. Artificial soundnya bahkan itu keluar dari Zeekr Sound yang mana memang sudah diimprove bahkan lebih bagus dibandingkan premium soundnya dari Zeekr 009 yang dari Yamaha. Karena memang ini built in-house. Ya karena mobil ini sudah dilengkapi dengan AI yang mana support terhadap Zeekr Sound, yang mana mobil ini ketika dirancang dari ground zero itu sudah di akustiknya, pantulan-pantulan suaranya sudah diperhitungkan matang-matang oleh Zeekr-nya, karena memang bentuknya itu sendiri dia lebih compact dan segala macam, sehingga suara dari Zeekr Sound ini bisa lebih bagus daripada premium sound yang mana yang ada di Zeekr 009. Jadi enak banget suaranya nih. Suaranya sih jatuhnya suaranya memang belum kayak Ioniq 5N lah ya, yang memang bisa mash up atau menduplicate suara dari mobil mesin internal combustion 2000 turbo inline 4 gitu ya. Tapi kalau di sini tuh lebih ke kayak di BMW iX, i7, i-series lah, yang mana memang ketika dibejek ada suaranya, dan kalau diturunin kita ngerem itu regenerative braking juga ada suaranya gitu. Nah, bagaimana soal bandingan suspensinya? Ya, ini ada air suspension juga, dan sistem air suspensionnya sama dengan yang Zeekr 009, dan dengan mobil yang lebih compact meskipun performa lebih tinggi, ini sih jauh lebih udah kenceng, nyaman gitu, enak banget ini mobil, beneran deh. Wow, dan yang kami suka ya, bentuk stikernya juga sama nih sama si Zeekr 009. Jadi flat top, flat bottom, jadi dikegam tuh compact gitu ya. Bawa mobilnya juga nggak, rasanya tuh nggak kayak suffocated atau juga rasa intimidated, walaupun memang bentuknya panjang-panjang gitu, sporty banget. Enggak, karena memang kaca-kaca besar-besar banget. Kaca di pilar A-nya ya kerasa kecil banget di sini. Jadi pilar A-nya juga kecil gitu ya. Jadi rasanya tuh enak gitu. Mobilnya tuh bener-bener nyaman. Tambah lagi memang udah ada 12 kamera HD surrounding this mobil. Jadi kita kalau mau buka kamera anytime ya tinggal pencet aja nih, ada tombol shortcutnya di setir gitu ya. Dan ketika kita pencet mau di kecepatan berapapun dia juga masih bisa nyala nih, kayak di BYD lah ya. Jadi masih bisa nyala even though kita di kecepatan yang sudah di atas 20 km per jam gitu. Jadi semua lumayan membantu nih, anytime kita butuh. Ya kalau mau ngecek kanan kiri tinggal pencet lagi gitu. Dan menariknya mobil ini juga masih punya handling yang sangat luar biasa. Jujur waktu kami nyobain Zeekr 001 FR itu kami secara tenaga kenceng banget tuh. Di bahkan 0-100-nya kan kenceng banget, 2 detikan gitu ya. Itu kayak varian terkencangnya, bahkan sampai dipromosiin sama Formula drivernya China terakhir ya, si Zhou Guanyu. Nah itu kenceng banget, kami udah nyobain.
Cuma memang minusnya itu dia handlingnya ngayun banget itu justru. Nah kalau di sini ini kenceng, tapi handlingnya nggak ngayun. Ini kita belok ya kenceng ya. Uh. Kenceng banget mobilnya, bener-bener handlingnya juga zippy, enak, belok-belok juga menyenangkan mobilnya. Terus juga apa ya, feedback dari jalanan berasa loh di mobil ini. Kalau di 009 harus kami akuin tidak terlalu berasa feedbacknya karena memang dia mungkin MPV lah ya. Ini sedangkan ini varian performance gitu, jadi kayak rasanya wajar sedikit diberikan feedback gitu ya, bagus gitu. Jadi yang menunjang juga rasa berkendara yang enak juga adalah head-up display-nya. Sama seperti di Zeekr 009, dia juga detail banget, bahkan bisa ngeliatin orang banyak banget. Jadi kalau kan surrounding sekalian rame orang, rame mobil, rame motor, itu juga rame banget itu di head-up display dan juga di speedometernya gitu. Jadi kita bisa ngukur kira-kira lewat nggak ya nih. Plus juga dengan ada kamera, dan kameranya juga berperan penting tidak hanya sebagai kamera surroundings, tapi juga sebagai kamera untuk ADAS-nya. ADAS-nya juga lengkap banget dan canggih banget. Level otonomous Zeekr tuh memang sudah hampir menyentuh level 3. Bahkan mereka sudah punya yang level 3 sebenarnya di China. Cuma Indonesia belum ready ya pakai level 3 gitu. Ya bandingan suspensinya nyaman, ini leathernya juga enak gitu ya. Canggih banget sih, dan yang bisa kita lihat tuh menyenangkan. Dan kita tes 0-100 nih ya. 0-100 3,8 detik. Yes. Dia bentuknya SUV, kelas-kelasnya ya dimensi wise agak kayak Sea Lion 7, tapi memang kalau dalamnya internalnya lebih mewah. Tapi kalau dibanding dengan Sea Lion 7 performance dia di atasnya Sea Lion 7. Tapi memang luxury juga di atasnya Sea Lion 7. Mudah-mudahan itu kan 1,1 tuh harga indicative price. Jadi katanya mungkin ditahan akan di bawah 1,1. Kalau harganya masih bisa di 800 jutaan yang event varian tertinggi gitu ya, menurut kami ini akan sangat oke banget. Tapi kalau kalian memang udah penasaran banget pengen pesan dan mau jadi orang pertama, coba deh cek di link di bawah. Karena tempat kami dipinjemin sama mobil ini, dipinjemin Zeekr 7X ini, itu udah jadi dealer Geely pertama di Indonesia yang udah siap nerima pesanan kalian dan siap membuat kalian menjadi owner Zeekr pertama di Indonesia. Jadi cek deh di bio ya. Oke, itu dia kesimpulan dari review Zeekr 7X terbaru ini. Ini mobil yang sangat luar biasa banget menurut kami. Yang kami tadi bilang, malah justru tidak deserve dengan harga 1,1 miliar doang. Ini bener-bener mobilnya luar biasa banget. Akselerasi aja bisa tembus 3,8 detik. Kencang banget dan nyamannya Zeekr ya. Memang nggak bisa deny, mereka punya roots yang sama dengan Volvo. Sehingga banyak banget yang bisa didapatkan dari sebuah Volvo dengan si Zeekr 7X ini. Mobilnya sangat menarik, range-nya juga luar biasa. Bisa menjadi bahan pertimbangan kalian kalau kalian mencari sebuah EV yang mewah, luxury, nyaman, tapi harganya masih cukup oke, reasonable lah. Kalau bilang oke, 1,1 miliar kalian pasti pada marah lagi ya. Tapi at least kalau kalian tertarik banget sama Zeekr, pengen ngerasain ya roots-nya Volvo, roots-nya Geely yang sebagai grup besar menaungi Volvo, Zeekr, dan Lotus dan banyak banget, kalian bisa datang aja ke Geely MAI Sleepy, yang mana di sini di Geely MAI Sleepy ini sudah menjual Zeekr dengan harga yang jauh lebih reasonable dibandingkan dengan Zeekr yang pernah masuk dulu beberapa tahun yang lalu yang gagal ya. Tapi sekarang mereka berhasil masukin ke Indonesia dan harganya menurut kami cukup oke banget, sehingga kalian kontak aja. Ini kontak personnya ada di bagian sini. Ini mobil yang sangat menarik banget. Overall points dari kami kasih berapa? Kami kasih 8,9 dari 10. Hampir 9. Andai aja mobil ini tampangnya ya, menurut kami kayak Zeekr yang 009 dan juga Zeekr X yang punya ciri khas Zeekr gitu ya, kami akan berikan lebih bagus lagi karena menurut kami tampang kayak gini ini terlalu generik mobil China lainnya. Karena kalau yang Zeekr 7 yang 009 menurut kami itu berasa banget mobil yang punya ciri khas desain. Tapi kalau menurut para CVTs gimana? Tulis kolom komentar ya. Terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang mobil ini, langsung aja ke Geely MAI Sleepy. Oke?
Sampai ketemu lagi di video berikutnya.